والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Para mudabbir yang ngantuk suruh maju ke depan, kita gantung lagi. Kita ngaji hanya 10 menit saja, ditambah 10 menit jadinya 25 menit. Sebentar. Para mudabbir jangan di belakang, nanti antum yang ngantuk itu. Mudabbir yang ngantuk saya masukkan ke dalam kolam. Panggil. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumin masyayikh min masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabul ilmi fil Qur'ani wal hadisi. Jadi adik-adikku semua, kita setiap pagi 9 hari ke depan kita akan mengkhatamkan kitab Himmatul Aliyah fi Talabil Ilmi. Jadi ini membahas tentang semangat yang tinggi tentunya bagi seorang pelajar supaya tidak loyo-loyo ketika belajar. Ini motivasi bagi sang pelajar ya, supaya membangkitkan semangatnya. Di dalam kitab ini yang pertama kali dibahas adalah tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tentunya ayat yang pertama kali dibahas yang sering kita dengarkan adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya minta qari untuk membacakan ayat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mana T3? Perwakilan dulu satu. Mana? Hulaimi atau Qadi? Siapa? Mana? Cepat biar kita cepat. Jangan saling tunjuk. Yang merasa saja T3 sebelum semua T3 berarti berdiri nanti. Hitungan ketiga. T3. 3. Cepat. Yang penting jangan hasil. Sampai ini saja. Pakai. Nahawan atau apa? Langsung. Bim-bim cengklok, nanti tak kena ni teh maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Itu tadi Muammar yang bacanya. Nah, syukran ya Hulaimi. Baik. Jadi ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah di surat Al-Mujadalah ayat berapa? 11. Yang mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian wallazina utul ilma darajat,
dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ngangkat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat derajat, pangkat, martabat manusia. Manusia saja mengangkat pangkat derajat manusia, bangganya luar biasa. Seperti seorang pejabat, seperti seorang presiden mengangkat manusia, dinaikkan pangkatnya, maka mereka bangganya dengan luar biasa. Kemudian yang ngangkat ini bukan manusia, tapi Allah sendiri yang akan mengangkat manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang didasari dengan keimanan. Maka siapa yang tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan yang begitu indahnya? Kalau ada di antara kita tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan yang mampu mengangkat derajat kemuliaan kita, maka perlu dipertanyakan kemanusiaan kita. Kalau kita tidak mulia dengan ilmu pengetahuan, maka kita sama dengan hewan dan binatang. Yang membedakan kita adalah akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita tidak ingin belajar, maka posisi kita sama dengan binatang. Bahkan binatang lebih mulia ketimbang kita. Anjing bisa jadi lebih mulia ketimbang kita, karena memang dia tidak memiliki akal pikiran. Sedangkan manusia diberikan akal pikiran untuk menampung ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan ini tidak sifatnya diwarisi. Ya, ilmu pengetahuan ini tidak bersifat diwarisi. Ilmu pengetahuan ini ya sifatnya harus dipelajari, tidak sifatnya berketurunan. Orang yang memiliki ayah tuan guru belum tentu anaknya langsung memiliki pengetahuan. Kalau tidak belajar ya gobloklah mereka. Ya. Sekalipun ayah kita seorang petani, maka kita berhak memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Yang penting kita belajar. Belum tentu orang-orang yang memiliki ya orang tua misalnya polisi langsung bisa diwarisi ilmu pengetahuannya. Tidak seperti itu. Ya, tapi jangan ikuti kata-kata orang itu, ya, kita ini pewaris. Kita ini perintis bukan pewaris. Dalam ilmu pengetahuan, kita ini adalah pewaris bukan perintis. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya harus diwarisi. Kalau tidak diwarisi, ya, maka tidak sah yang namanya ilmu pengetahuan itu, terputus dia. Maka ilmu itu, ya, kata para ulama, ya, itu harus sifatnya diwarisi. Jangan ikut-ikutan dengan motivasi yang sangat tren mengatakan kami ini adalah perintis bukan pewaris. Dalam ilmu pengetahuan itu tidak berlaku. Ilmu kita itu harus diwarisi dari nabi terus ke bawah dan seterusnya. Maka untuk itu, ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah sendiri yang akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Seperti misalnya, ya, adik-adikku, hari ini bukti ilmu pengetahuan itu mengangkat derajat kita. Adik-adik hari ini siap duduk di bawah. Kalau sudah punya ilmu yang banyak, maka Anda tidak boleh hukumnya duduk di bawah nantinya. Terus gimana? Anda harus duduk di atas. Hari ini adik-adikku siap duduk di atas terpal, besok Anda harus siap-siap duduk di atas hambal. Hari ini adik-adik siap berpanas-panasan, keluar di terik sinar matahari tanpa mengenal waktu, jam dan seterusnya. Besok adik-adik harus siap-siap berada di tempat yang teduh. Ilmu itu sifatnya harus balas budi. Ya, tapi kalau adik-adik hari ini tidak siap untuk keluar belajar dan seterusnya, maka siap-siap besok Anda ketika tamat tidak ada ilmu pengetahuannya, Anda harus siap-siap keluar berpanas-panasan. Maka tolong luangkan waktunya hari ini
fokus untuk belajar. Jangan ikuti teman-teman kita yang kelihatannya senang mereka di pondok main game dan seterusnya. Justru besok mereka itu yang akan lebih menderita hidupnya. Ya, maka untuk itu bagi adikku semua, silahkan belajar yang rajin. Jangan ikuti mereka, kelihatannya bahagia tapi sesungguhnya mereka menderita. Hari ini kata Syekh Roma Irama mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Adik-adik hari ini siap ya, tidak tidur, tahan ngantuk hanya untuk ilmu pengetahuan. Kata ilmu, ya Rob, besok saya harus balas budi kepada mereka. Mereka besok harus nyenyak-nyenyak tidurnya karena demi saya hari ini. Jadi kalau adik-adik tidak siap ya hari ini tahan ngantuknya, besok setelah tamat ya ilmu itu akan balas dendam dengan Anda. Anda tidak dibiarkan tidur yang enak, keluar cari nafkah susah dan seterusnya. Jadi ya untuk itu bagi adikku semua silahkan belajar yang rajin, kumpulkan ilmunya dan seterusnya. Kalau ulama-ulama terdahulu ketika mereka ingin belajar, sebelum mereka belajar, mereka diuji dulu oleh gurunya. Kami teringat dengan satu kisah. Ada seorang penuntut ilmu yang ingin sekali untuk belajar. Tapi orang tuanya mengatakan, nak, sebelum engkau belajar, maka tolong, ya, engkau harus pergi ke pasar. Kemudian carikan orang-orang yang paling jelek, orang-orang yang paling buruk di pasar tersebut. Kalau engkau temukan, wahai anakku, bawakan ke sini. Ya, kalau dulu itu pertama itu diuji hati mereka ketika belajar. Tapi kalau sekarang uji murid, hatinya langsung kabur sudah itu. Nah, setelah itu seorang anak ini langsung ke pasar, cari orang siapa yang paling buruk dan siapa yang paling jelek di pasar itu. Akhirnya ketika masuk di dalam pasar, dia temukan ada seorang yang memiliki pakaian yang compang-camping. Akhirnya ya, ketika dia lihat, dia mengatakan, ini mungkin adalah orang yang paling jelek dan orang yang paling hina. Karena dia melihat ada seseorang yang memiliki pakaian yang compang-camping. Akhirnya setelah itu dia ingin membawa kepada orang tuanya. Dengan bangganya, ya, ketika dia ingin mengambil tangannya, dia langsung teringat bahwa ya, kita tidak perlu melihat orang dari segi penampilannya. Bisa jadi mereka itu yang lebih mulia ketimbang kita. Akhirnya anak ini tidak jadi mengambil orang itu. Akhirnya dia jalan. Ya, ketika dia jalan yang kedua, ternyata ya, dia menemukan ada orang yang minta-minta. Dan dia menganggap bahwa orang itu adalah orang yang paling hina. Setelah itu tapi dia teringat lagi bahwa orang yang minta-minta belum tentu dia menjadi hina, karena bisa jadi tidak ada yang dia pakai untuk menafkahi ya keluarganya dan seterusnya. Akhirnya dia terpaksa melakukan itu. Dia cari semua yang ada di tempat itu, tapi ternyata tidak ada yang ia temukan. Akhirnya dia kembali pulang. Dan ketika itu dia sudah ingin menyerah, dan dia ternyata menemukan ada seekor anjing yang ia temukan, dan dia mengatakan mungkin anjing ini yang paling hina. Ya, maka ketika dia ingin membawa anjing itu kepada orang tuanya, dia mengatakan, ya, anjing ini bisa jadi dia bukan adalah orang yang hina, dia ini bukan hewan yang hina, karena dia teringat dengan ucapan Qais Al-Qarni yang mengatakan bahwa kalau nanti di Siratul Mustaqim, di jembatan itu ada seseorang, ya, andaikan anjing itu terjatuh, ya, maka wajar dia itu adalah seekor anjing. Tapi andaikan kami yang terjatuh sebagai seorang manusia, maka anjing itu lebih mulia ketimbang kita. Maka ketika itu, ya, si anak ini mengatakan bahwa, ya, dia mengatakan anjing ini lebih mulia ketimbang saya.
Akhirnya dia balik kepada orang tuanya dan menyerah, wahai orang tuaku, aku tidak menemukan orang yang paling hina, aku tidak menemukan orang yang paling jelek di pasar itu. Maka barulah orang tuanya mengatakan, wahai anakku, engkau sekarang boleh untuk belajar. Berbeda dengan kita. Makanya orang-orang dulu itu diuji mereka ada itu semua. Seperti yang disampaikan oleh Hasim juga, ada seorang pelajar yang diwasiatkan oleh gurunya, nanti wahai muridku, ketika engkau belajar, ada 3 murid yang datang kepada gurunya dan meminta nasihat. Apa katanya? Wahai guruku, aku akan meminta nasihat kepadamu karena aku ingin belajar ke luar negeri. Kalau bahasa kita ke Yaman, ke Solatiyah, ke Mekah dan seterusnya. Akhirnya sang guru mengatakan, wahai muridku, ada 3 pesanku kepada kalian. Yang pertama adalah belajarlah. Yang pertama adalah tidurlah nyenyak-nyenyak. Yang kedua adalah makanlah lahap-lahap. Yang ketiga, belanjalah banyak-banyak. Ada 3 pesan gurunya, wahai murdi. Jangan lihat orang yang digantung kemelet deru murdi. Baresi desi gantung tiwara. Nah, dan Semarang engat dengan tegantung, masih dewa yang gantung. Atau yang gantungnya diintak yang ngajahan. Ada 3 pesan gurunya, wahai muridku, ada 3 pesanku kepadamu. Yang pertama adalah tidurlah nyenyak-nyenyak. Yang kedua, belanjalah banyak-banyak. Yang ketiga adalah makanlah lahap-lahap. Akhirnya kata sang murid yang pertama, wih, keren ini wasiat guruku. Kalau masalah ini nanti saya orang yang pertama akan ngamalin. Akhirnya 3 orang ini naik di atas pesawat. Satu murid ini, itu saja yang dipikirkan, apa kata gurunya. Apa kenen guru angkat disuruh, makanlah lahap-lahap, tidurlah nyenyak-nyenyak, belanjalah banyak-banyak. Yang satunya juga sama. Akhirnya setelah itu 1 tahun kemudian, 2 tahun, 3, 4 tahun kemudian, akhirnya murid ini kembali ke hadapan gurunya setelah 4 tahun. Kemudian setelah itu murdi pada suruhin cengajuk spion lemak Nah, kemudian Semarang andang dengan gantung sido gantung bare. Hari ini adik-adik tertawakan orang ini, besok suatu saat Anda nasibnya sama seperti ini. Kemudian setelah itu 4 tahun kemudian, akhirnya murid yang 3 ini kembali. Yang satunya datang kepada gurunya dalam keadaan kurus sekali. Yang satunya datang kepada gurunya dalam keadaan gemuknya luar biasa. Dan yang satunya datang kepada gurunya dalam keadaan sedang-sedang saja. Murid pertama ditanya, yang paling gemuk datang berziarah kepada gurunya. Wahai muridku, kenapa engkau badanmu gemuk sekali? Kata murid yang gemuk ini, wahai guruku, gara-gara aku mengamalkan 3 wasiatmu. Apa itu wahai muridku? Kata gurunya, wasiatmu yang pertama adalah makanlah lahap-lahap. Wahai guru, kata si yang gemuk ini, ketika aku sampai di pondokku, pekerjaanku hanya makan saja. Pokok apa-apa arak bih kelur selapuan. Makanya badanku gemuknya seperti ini. Yang kedua, tidurlah nyenyak-nyenyak. Aku pun lakukan itu wahai guru. Semenjak aku sampai di tempat aku belajar, aku selalu tidur. Pokoknya wasiatmu is the best wahai guru. Dan yang ketiga, belanjalah banyak-banyak. Setiap aku dikirimkan uang oleh orang tuaku, maka aku temukan diriku di toko Habibi. Aku temukan diriku di tempat-tempat makanan dan seterusnya. Makanya tubuhku sekarang ini gemuknya luar biasa. Kata gurunya sambil geleng-geleng kepala. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya setelah itu murid kedua datang kepada gurunya.
ya, dalam keadaan sedang-sedang. Wahai muridku, apa gerangan engkau datang ke tempat ini? Aku ingin berziarah kepadamu, hai guruku. Ya, dan ditanya, kenapa tubuhmu tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk? Kata murid yang kedua, gara-gara aku melakukan dan mengamalkan 3 wasiatmu, wahai guru. Apa itu? Yang pertama, makanlah lahap-lahap. Lagu baina-baina tiang guru. Ketika saya sampai di tempat saya belajar, pikiran saya itu baina-baina. Ya. Satu ini, dia tidak akan pernah tidur kalau dia tidak benar-benar ngantuk. Maka di saat itu aku menemukan wasiatmu yang kedua, wahai guru, yaitu tidurlah nyenyak-nyenyak. Ya, kalau mau nenoja bimbe tak tedait si ngandut, ya, lamuknya ke ngandut ya tidak. Dan seterusnya. Yang ketiga, belanjalah banyak-banyak. Maksudnya adalah, dan aku belanja hanya untuk membeli kitab saja. Pokoknya kalau ada uang, saya hanya beli kitab. Dan seterusnya. Itu wasiat daripada gurunya, sehingga yang 3 ini dia amalkan. Dan wasiat guru itu kadang-kadang beda-beda cara kita menyimpulkan dan menyimaknya. Dari sini dapat kita simpulkan, ada juga semua, ada 3 wasiat dari seorang guru tadi. Maksudnya adalah, yang pertama apa wasiatnya? Makanlah lahap-lahap. Yang kedua, tidurlah nyenyak-nyenyak.